Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tentunya saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang semangat dan terus optimis di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ada orang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling menjenuhkan atau membosankan adalah menunggu. Katakanlah sebagai seorang suami yang ikut dengan istri shopping, belanja di mall. Dia lihat-lihat barang-barang yang ada di mall, baju, tas, sepatu. Ya dibeli juga mungkin belum. Nah dilihat-lihat dulu. Kemudian kita disuruh menunggu. Wah itu menjenuhkan dan membosankan. Atau juga mungkin menunggu sesuatu di antrian, di tempat antrian kita lagi membeli sesuatu tetapi harus antri yang panjang dan menunggu. Menunggu itu sangat tidak disukai oleh banyak orang. Karena banyak orang itu lebih inginkan sesuatu yang cepat dan instan. Nah, bagaimana kalau kita dalam kehidupan ini kita membangun sebuah harapan kepada Tuhan, sebuah keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan, kemudian kita harus menunggu. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita akan menanti dengan sabar, menunggu dengan sabar, atau kita kehilangan kesabaran ketika kita menanti jawaban dari Tuhan? Saya ingin kita membaca dulu firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam Mazmur 37 ayat 7 dikatakan begini. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ada dua hal penting di sini yang disampaikan pemazmur ini adalah yang pertama, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi kita diberikan sebuah dorongan dalam kehidupan ini untuk menantikan Tuhan, berdiam diri dan menantikan jawaban dari Tuhan. Di dalam kita menantikan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, kita disuruh untuk tetap bersabar dan terus menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita melihat keadaan orang lain. Kita melihat orang lain kok hidupnya secara, kalau kita lihat ya, mereka berdoa, mereka menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Kok kelihatannya orang itu cepat dapat jawaban dari Tuhan. Atau ada orang yang tidak membangun harapan, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Tetapi kok hidup mereka itu kelihatannya jauh lebih baik dari kita. Maka itu nasihat berikut dikatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Ayat selanjutnya dikatakan, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi ada orang yang berhasil dalam hidupnya, tetapi dengan cara yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat tadi mengatakan begini, berhasil dengan cara mereka, dengan cara yang jahat. Jadi jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, tetapi dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang berhasil dalam hidupnya dengan menempuh jalan yang benar. Tetapi ada juga orang yang berhasil dalam hidupnya dengan cara tipu daya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak marah. Kalau kita melihat mereka berhasil dengan cara yang tidak benar, sementara di posisi kita sudah berdoa, kita sudah membangun harapan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berlutut siang malam, tapi kehidupan kita nggak pernah berhasil. Lalu kemudian memicu pikiran kita, mendorong pikiran kita untuk melakukan tindakan yang sama seperti orang itu. Sehingga kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
atau mau melakukan capaian-capaian kita dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan cara tipu daya. Alkitab mengatakan tadi. Kenapa? Karena awalnya kita kesel melihat orang itu, awalnya kita marah, awalnya kita tidak terima melihat orang itu. Oh loh, kok dia berhasil? Tapi cara yang dia lakukan adalah cara yang dengan cara tipu daya. Saya sudah benar kok nggak berhasil. Ya saya lakukan hal yang sama seperti dia. Itu makanya betapa pentingnya kita untuk terus menantikan dengan sabar jawaban dari Tuhan terhadap doa-doa kita. Nah pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menanti dengan sabar jawaban Tuhan? Yang pertama adalah kita percaya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Dia penguasa langit dan bumi, Dia selalu menepati janjinya, Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah Yehova Yire yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita sudah percaya, maka biarkanlah kepercayaan itu terus tumbuh di dalam jiwa raga kita, sehingga ketika kita menantikan jawaban Tuhan terhadap doa kita, kita tidak goyah dalam menantikan jawaban doa. Karena ada banyak orang yang goyah hidupnya, goyah imannya, goyah rohaninya ketika dia sudah menanti dengan panjang jawaban doa, tapi tidak kunjung dijawab. Dan saya mau katakan itu bukan tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi itu adalah sebuah ujian dalam kehidupan kita. Untuk Allah mau melihat seberapa seriusnya kita mau membangun hubungan kepada Tuhan, atau kita mau percaya kepada Tuhan. Karena ada banyak orang itu yang percaya itu tidak serius. Percaya itu setengah-setengah. Maka itu nasihat di dalam Injil Markus 11 ayat 24. Di sini dikatakan Injil Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Alkitab tidak mengatakan percayalah bahwa kamu akan menerimanya, bahwa mudah-mudahan kamu menerimanya, bahwa ya harapanlah ke depan kamu akan menerimanya. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan kamu telah menerimanya. Jadi sebelum kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan, bahkan sebelum kita mengungkapkan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting adalah bagaimana tingkat kepercayaan kita. Dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu yang dinamakan dengan iman. Padahal kita belum memilikinya. Padahal kita belum menggenggam jawaban doa itu. Padahal kita belum memegang apa yang kita doakan Tuhan jawab dalam kehidupan kita. Kita belum menerima. Tapi Alkitab mengatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya ada sebuah harapan. Dan Tuhan tidak hanya sekedar janji tinggal janji. Tetapi Tuhan berjanji Dia menepati janji itu dalam kehidupan kita. Ini sebuah pembuktian bahwa apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pasti akan Dia lakukan dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana kita tetap percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya dengan tidak ragu sedikit pun. Apa yang dikatakan pemazmur Daud dalam Mazmur 26 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan,
Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Jadi Daud mempertaruhkan atau dia seolah-olah mengingatkan Tuhan bahwa dia sudah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan, kata Daud, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi Daud itu adalah seorang pribadi yang kalau dia sudah percaya, dia tidak ragu-ragu. Nah, ada banyak orang yang percaya itu tapi setengah-setengah. Itu artinya percaya dengan ragu-ragu. Kalau sudah percaya, percaya. Kalau masih ada keraguan dalam kehidupan kita, itu sama dengan kita sedang meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu jangan ragu-ragu. Percaya-percaya. Yakini bahwa Tuhan pasti akan menjawab apa yang kita doakan kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam menantikan jawaban Tuhan itu atas doa kita adalah tidak putus asa. Nah, di sini ada banyak orang yang akhirnya putus asa. Dia merasa bahwa ya Tuhan gak jawab, ya sudahlah, gak jadi doa lagi. Doanya dihentikan. Saya ingat ya, saya mungkin sudah pernah menyampaikan kesaksian ini kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berdoa kepada Tuhan minta mobil. Ini kesaksian nyata ya. Saya dengar itu di kota Bandung. Dia ingin minta mobil kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia berdoa, dia berpuasa. Tidak kunjung dijawab. Akhirnya dia, ya sudah, dia tidak berdoa lagi. Beberapa waktu kemudian lagi, berapa bulan kemudian dia ulang lagi doa yang sama. Dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan meminta mobil. Tapi karena dia sudah berdoa tidak dijawab, ya dia hentikan lagi doanya. Peristiwa itu terjadi kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia berdoa lagi dan dia memutuskan untuk tidak menyerah dalam doanya. Dia berdoa benar-benar berdoa. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa dia dengan cara ada seorang anak Tuhan menelpon dia, mengatakan, "Pak, datang ke rumah saya. Saya ingin memberikan sesuatu buat Bapak." Begitu pendeta itu datang ke rumah anak Tuhan itu, di garasi mobil ada 1 unit mobil yang masih sedang dibungkus oleh kain dan sebagainya ya. Tapi mobil itu dirawat. Nah, anak Tuhan ini mengatakan begini, "Saya ini ingin memberikan mobil buat Bapak sebetulnya dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya selalu lupa karena saya sibuk urusan bisnis pekerjaan di berbagai tempat. Tapi mobil ini dari 2 tahun lalu udah saya siapkan buat Bapak. Tapi saya selalu lupa." Lalu dia ingat 2 tahun yang lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tapi dia putus asa. Akhirnya dia berhenti berdoa. Dia putus asa, dia berhenti. Tapi dia berdoa lagi. Dia putus asa, dia berhenti. Nah, selama 2 tahun akhirnya dia betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tidak putus asa. Dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ini sebuah kesaksian dan juga sebagai contoh dalam kehidupan kita. Karena ini kesaksian nyata yang terjadi. Dan mungkin juga kita alami dalam kehidupan kita adalah kita berdoa tapi kita putus asa. Jadi judulnya adalah begini, putus asa di dalam doa. Ya, ada banyak orang gitu ya, putus asa di dalam doa. Jadi dia udah berdoa tapi nggak ada jawaban, dia putus asa. Ya kalau sudah seperti itu ya bingung juga hidup ya. Kita putus asa menjalani hidup ini karena banyak masalah, lalu anjurannya adalah berdoa. Sementara berdoa kita putus asa juga dengan doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Kita tidak boleh putus asa di dalam berdoa kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami tidak habis akal. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa." Jadi Paulus mengatakan begini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ya, kita boleh kehabisan akal atau kehabisan jalan, kehabisan cara mengatasi segala hal, tapi jangan putus asa. Karena putus asa melambangkan atau menggambarkan orang yang benar-benar sudah menyerah dengan keadaan. Jadi dia sudah tidak lagi punya harapan hidup. Nah, ini jangan terjadi. Mari kita terus membangun percaya diri kita dan kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi doa kita.
Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sudah menanggung semua penderitaan kita di atas kayu salib. Dia menggantikan semuanya itu, supaya dikatakan supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Jadi kalau kita putus asa, kita lemah, itu tandanya Yesus belum ada dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, karena Dia beserta dengan kita dan doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.